Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi untuk hari ini materi kita di bahasa Indonesia ini adalah pertemuan yang kedua, ya. Di mana pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu negosiasi, ciri-ciri negosiasi, ya, bagaimana merumuskan sebuah negosiasi. Nah, untuk hari ini saya akan share screen dulu materi kita yang masih berseputar negosiasi. Nah, jadi minggu lalu ada 2 kegiatan, sekarang kita kegiatan yang ketiga. Bagaimana caranya menjelaskan syarat-syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan dalam sebuah negosiasi. Nah, ini di buku itu tidak ada, tapi materinya sudah saya share di Classroom. Ya, saya bukakan dulu Classroom-nya. Nah, ini materi yang ada di Classroom. Ini kelihatan tidak di layar HP-nya? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, dalam mencapai kesepakatan di negosiasi, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan dalam negosiasi. Nah, untuk mencapai kesepakatan dan dalam negosiasi, adapun syarat-syaratnya, ini sebenarnya sudah saya singgung di pertemuan yang pertama yang lalu. Yang pertama, harus dilakukan dengan santun, sopan dan santun. Ya, misalnya kemarin itu ada yang ulang tahun, sampaikanlah secara sopan, ya, dengan suasana yang sesuai. Misalnya pas guru tidak ada di kelas, ingin menyampaikan, sampaikan secara sopan, teman-teman, mohon maaf saya mengganggu dulu aktivitasnya. Ini ada info yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam rangka ulang tahun saya yang ke-17, saya, ya, Sahra Hairunisa, mengundang dengan hormat teman-teman untuk hadir di gazebo sepulang sekolah. Yaitu disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun dengan kondisi yang bagus. Ya, jangan langsung teriak-teriak, woi, aja saya tunggu nanti di gazebo. Bohong lagi tuh. Yang kau lawan tutur teman-teman, itu bohong lagi. Seolah-olah tidak percaya karena kamu menyampaikannya secara tidak sopan. Nah, berikutnya, tidak ada tekanan atau paksaan. Ya, misalnya, saya tunggu sebentar di gazebo, awas kalau tidak hadir, awas kalau tidak datang ke acara ulang tahunku. Nah, itu awas. Oh, berarti ada tekanan, ada paksaan untuk menyuruh temannya hadir. Kemudian saling menguntungkan. Ya, usahakan misalnya tadi Sarah ulang tahun, dia sudah bayar di gazebo booking tempat 2 juta, baru kalian tidak datang, tidak ada yang datang, kasihan Sahrahnya. Ya. Dan kalau kamu datang, kamu mendapat anugerah, keuntungannya kamu ya makan gratis. Ditanya lagi Sahrah, bisakah membungkus? Ya, kalau banyak persediaan, ya keuntungannya kamu bisa membungkus, tentunya seizin dengan Sahrah yang punya acara ulang tahun. Saling menguntungkan.
4. Kesepakatan bersifat praktis. Maksudnya bersifat praktis, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Ya, misalnya Sahra tadi, saya undang ke semua teman-teman di acara ulang tahunku. Ya, tapi kalau hadir ke minimal makan 5 piring. Wih, nggak hadir mak saya. Itu kalau begitu syaratnya. 1 piring saja. Paling tidak bisa kasih habis, apalagi kalau 5 piring. Ya, berarti kesepakatannya itu tidak praktis, tidak bisa, ada yang tidak bisa terapkan. Tapi kalau kebetulan lapar sekali atau jago makan, ya mungkin bisa saja dia terapkan 5 piring. Nah, itulah tadi persyaratan ya, dalam mencapai sebuah kesepakatan atau biasa yang disebut dengan negosiasi. Nah, kita analisis dialog yang kemarin minggu lalu kita bahas, pertemuan yang lalu, yaitu antara pedagang dan pembeli. Ya, lihat analisisnya. Apakah dilakukan dengan santun? Jawab, ya. Apakah Sahra tadi mengumumkan acara mengundang ulang tahunnya dalam secara sopan? Ya. Tidak ada tekanan atau paksaan antara penjual dan pembeli. Ya, tidak ada tekanan. Ya, tidak ada ya. Sahra juga tadi ada, kalian harus makan 5 piring. Tidak terjadi nih kesepakatan. Saling menguntungkan. Ya, kesepakatan bersifat praktis bisa diterapkan. Kalau ya, yes semua di sini, berarti negosiasi itu berhasil terjadi. Kalau ada yang tidak, ya bisa jadi negosiasi itu tidak terjadi. Ya, sama tadi itu bisa diterapkan atau tidak. Kalian harus datang ke acara ulang tahun Sahra dengan syarat makan 5 piring. Ada yang ya, ada yang tidak. Bagi yang tidak, maka negosiasinya tidak jadi. Bagi yang yes, maka negosiasinya berhasil. Nah, ini tidak ada di buku, tapi saya simpan di classroom. Negosiasi itu ada 3 jenis. Ya. Ada negosiasi pemecahan konflik, ada negosiasi kerjasama, ada negosiasi penjual dan pembeli. Nah, kalau penjual dan pembeli sudah jelas contohnya tadi, atau yang minggu lalu kita bacakan. Nah, kalau HP baru antara Ayah Rani dengan Rani, apakah dia masuk pemecahan konflik atau masuk negosiasi kerja sama? Oke, kita lihat dulu strukturnya. Untuk pemecahan konflik, nah, struktur umum negosiasi itu strukturnya yang harus ada, yaitu pembuka, isi, penutup. Itu strukturnya teks negosiasi. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Yang mana yang membedakan adalah bagian isi. Pembuka dan penutup itu gampang didapat. Biasanya di awal paragraf. Kalau sudah ada salam di awal paragraf, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Berarti dia masuk kategori pembuka. Ya, sini. Ada salam sapa, pengenalan diri, maka itu masuk kategori pembuka. Nah, untuk struktur negosiasi pemecahan konflik, ini contohnya HP baru. Yaitu ada konflik antara ayahnya Rani dengan Rani sendiri. Nah, isinya penyampaian materi, bagiannya isinya menyangkut pertanyaan atau pemberitahuan tentang objek atau permasalahan yang hendak dinegosiasikan.
Nah, apa isinya itu? Ya, Rani mengajukan pertanyaan kepada kedua orang tuanya, apakah ingin dibelikan HP atau tidak. Nah, terjadi tawar-menawar antara ayah Rani dengan kedua ayahnya, di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi untuk mencapai suatu keputusan. Ayah Rani tidak mau membelikan HP. Alasannya karena di rumah sudah ada telepon rumah, terjadi negosiasi. Rani lagi memberikan penawaran. Ya, ayah, kalau kita belikan ke HP, saya bisa belajar mandiri dengan mencari materi-materi di internet, ya. Kemudian bisa mengirimkan tugas ke media sosial atau blog. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi penutup itu biasanya Assalamualaikum. Salam yang berada di akhir paragraf itu biasanya masuk kategori penutup. Jadi saya ingatkan, struktur umum negosiasi yaitu pembuka, isi, penutup. Yang membedakan di bagian isi. Nah, contoh lain, ini ada wacana teks negosiasi. Ya, ada konflik antara sekolah dengan siswa. Oke, saya cek dulu ada ke laki-laki yang hadir. Oh, tidak ada. Oke, saya yang bertindak sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian Siska Amelia, bisa dengar suara saya? Oke, tidak bisa. Alpia Sukri, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Oh, Siska Amelia bisa dengar suara saya ya? Oke. Nah, Siska Amelia bertindak sebagai wakil siswa. Iya. Sedangkan saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Oke, saya bacakan dulu pembukanya. Para siswa heboh karena mendengar pengumuman bahwa uang iuran perayaan Hari Besar Nasional sebesar Rp100.000 per siswa. Seorang siswa yang bernama Siska Amelia memberanikan diri untuk menghadap ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan perihal siswa yang tidak setuju dengan nominal iuran PHBN tersebut. Silahkan, Siska. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Ada apa ini? Sepertinya ada hal yang penting. Iya, Pak. Ini mengenai iuran PHBN. Nah, jadi ini adalah bagian pembukaannya, gampang. Ada salamnya, paragraf pertama. Nah, kita ke bagian isi. Ada apa dengan iuran PHBN? Kami merasa keberatan, Pak, dengan iuran sebesar 100 ribu rupiah. Kami ingin meminta keringanan biaya, Pak. Oke, sudah ada permintaan. Begini Siska. Dari pihak guru, kepala sekolah, dan jajarannya sudah merapatkan hal ini. Jadi sepertinya tidak mungkin untuk diturunkan. Apa benar-benar tidak bisa turun, Pak? Kasihan teman-teman yang mempunyai adik yang berada di bangku SMP dan SD. Orang tua mereka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya saat PHBN. Kami harap iuran dapat diturunkan menjadi Rp60.000. Kalau 60.000 kurang, Siska.
dalam PHBN nanti kita membutuhkan dana sekitar 80 juta. Dari sekolah dan guru sudah terkumpul uang sebesar 21 juta. Maka dengan 679 siswa akan didapat 67.900.000. Jika iuran 60.000 nanti hanya didapatkan 40.740.000. Itu kurang sekali dari kebutuhan sekolah kita. Mohon diturunkan Pak. Kami akan membantu dalam pembuatan maskot, persiapan dan lain-lain. Yang penting iurannya bisa turun. Baiklah, saya akan mengusulkan 75.000. Tapi kamu harus mengkoordinasikan teman-teman untuk membantu persiapan sekolah. Baik Pak, akan saya lakukan. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Oke. Kalau melihat strukturnya, ya, pemecahan konflik ada penyampaian materi. Kalau pembukaannya gampang, penyampaian materinya apa, masalahnya apa ya, adanya iuran yang 100.000 itu terlalu memberatkan bagi siswa. Menghadaplah Siska ke lokasi kesiswaan. Penawaran Siska yaitu diturunkan menjadi 60.000. Setelah dipikir-pikir, ya, usulannya Siska untuk menurunkan diterima oleh Wakase kesiswaan. Diterima turun. Tapi ada permintaannya lagi. Turunnya itu bukan 60.000, tapi 70.000. Dan syaratnya Siska harus membantu pembuatan maskot. Karena ini membutuhkan biaya, ya kalau sudah dibantu pembuatan maskot, ya otomatis biaya berkurang. Pembuatan maskot, persiapan dan lain-lain, yang penting iurannya bisa turun. Nah, itulah kesepakatannya terjadi meskipun saling ada pengajuan. Intinya turun pembayaran. Kalau bagian penutup saya kira gampang. Baiklah, cukuplah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kapan ada salam di bagian akhir, maka dia masuk kategori penutup. Nah, sekarang kita ke struktur teks negosiasi. Yang ketiga adalah kerja sama. Pembuka sama. Yang membedakan isi. Ada pengajuan, ada penawaran, ada persetujuan. Kemudian penutup. Nah, oke, kita lihat contohnya. Oke, nanti yang bertindak sebagai pihak bank, saya, kemudian pengusaha Nirmala Sari. Nirmala Sari, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Oke, saya mulai ya. Bagian pembuka, otomatis ini saat kamu sudah tahu. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk. Selamat siang. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Pengusaha. Begini, Bu. Saya mempunyai usaha furnitur. Saya ingin mengajukan proposal peminjaman uang. Bisa saya lihat proposalnya? Silahkan, Bu. Oke, masih pengajuan. Usaha itu sudah turun-temurun dari kakek saya. Saya berencana memperluas penjualan sampai luar negeri karena sudah ada permintaan dari luar negeri. Begini, Bu. Untuk proposal ini tidak ada masalah. Cuma 800 juta kami dari pihak bank tidak bisa memenuhinya. Pihak bank hanya sanggup memenuhi 500.000
dengan bunga 5%. Tidak bisa tambah, Pak. Saya yakin usaha ini akan sangat sukses. Mungkin jika tambah sedikit bisa. Jika 700 juta ribu rupiah bagaimana, Pak? Maaf, Bu. Kami maksimal hanya mampu menyediakan 650 juta. Baiklah, Bu. Baiklah, Pak. 650 juta rupiah, tidak apa-apa. Silahkan menunggu sebentar ya, Bu. Ini Bu uangnya 650 juta dengan bunga 5%. Silahkan dihitung. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, di sini selalu ada pengajuan dan penawaran. Pengajuan pertama akan meminjam uang. Kemudian proposalnya dilihat. Pengajuan kedua, pengusaha mau meminjam uang 800 juta. Tapi ditawar oleh pihak bank hanya 500 juta. Kemudian menawar lagi, ada lagi pengajuannya pihak mau pinjam. Ya, bagaimana kalau 700 juta ditolak oleh bank, tapi ada pengajuannya bank. Ya, bolehlah 650 juta. Jadi awalnya 800 juta, kemudian ditawar 500, ya, kemudian diminta lagi 700 juta, dan akhirnya yang disepakati 650 juta. Oke, itu contoh negosiasi kerja sama. Ya. Sekarang kita ke negosiasi antara penjual dan pembeli. Sebenarnya ini sudah kita praktekkan minggu lalu, tapi tidak apa-apa. Intinya struktur teks negosiasi ada pembuka, isi, dan penutup. Yang membedakan adalah bagian isi. Ada permintaan, ya, pengajuan atau permintaan. Nah, contohnya ini kemarin. Orientasi ini berapa harga sekilo. Ya, permintaan atau pengajuannya yang pertama boleh kurang kan bang? Ya, setelah oke. Ya, kemudian ditawar, belum boleh Bu, barangnya bagus, ini bukan karbitan, ya mangganya masak di pohon. Ya, ada lagi pengajuannya, permintaannya pembeli. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan lagi musim bang, 20.000 saja. Ya, dari 20.000 diajukan, ditawarkan, belum boleh, harus 28.000 ya. Ada syarat yang lagi tawar-menawar dari 20.000 menjadi 28.000. Biar saya dapat untung Bu. Ya, pengajuan. Baiklah, tapi saya boleh milih pengajuannya pembeli. Ya, oke, diterima 28.000, tapi saya boleh memilihkan buahnya. Ya, ditawar lagi. Asal jangan pilih yang besar-besar. Nanti saya bisa rugi. Dan akhirnya terjadi persetujuan. Kemudian penutup ini. Baiklah, saya ambil 3 kilo. Ya Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan? Jadi materi kita hari ini syaratnya terjadinya negosiasi, kemudian struktur negosiasi. Negosiasi atau ada 3, ada pemecahan konflik, ada penjual dan pembeli, ada kerjasama. Struktur umum teks negosiasi adalah pembuka, isi, dan penutup. Yang membedakan ya biasanya di bagian isi. Oke, ada pertanyaan? Jawab saja tidak ada Pak.
Oke, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, begitu. Biar saya tidak bingung. Oke. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Kalau begitu saya yang tanya, adakah yang pernah bernegosiasi? Jawab saja, ada Pak atau tidak ada. Intinya, dalam kehidupan sehari-hari kita, selalu ada negosiasi. Karena tanpa negosiasi, kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Kamu bernego, Pak, saya tidak bisa ke sekolah hari ini. Kenapa? Hujan, Pak. Ya, saya itu permintaan kamu, hujan. Kemudian saya tawar. Ya, kalau hujan, cari payung. Oke, Pak, saya sudah menemukan payung, tapi payung saya robek. Nah, saya tawar lagi. Cari payung yang lain. Tawar lagi. Saya sudah temukan payung yang lain, Pak, punya tetangga. Tapi tetangga saya tidak mau pinjamkan karena mau pakai juga. Kalau begitu, kamu cari jas hujan. Tidak ada jas hujan, Pak. Akan jadilah kesepakatan. Tidak ke sekolah. Oke, kalau begitu, tidak usah ke sekolah. Ya. Nanti kamu kena hujan, sakit jadinya. Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya untuk absensi SC saya. Oke, saya SC. Oke, sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke berapa ini Nur Fadila? Pertemuan ke berapa? Pertemuan ke 10? Bukan, Pak. Nih, berapa ya? Berapa sih kemarin? Kemarin pertama. Berarti hari ini kedua. Ya, kedua. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kedua saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.